Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Senantiasa memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan segala aktivitas kita hari ini. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu sebut namanya, tolong disebutkan dia hadir, ya. Aisyah Humaira, Hadir, Bu. Alfiatul Rizki, Hadir, Bu. Almira Tahra, Hadir, Bu. Edi Murtada, Hadir, Bu. Cuk Hanifah, Hadir, Bu. Heri Maulidin, M. Alif, Hadir, Bu. M. Ajis, Hadir, Bu. M. Muntasir, Hadir, Bu. Muhazib Habib, Hadir. Lisa Salsabila, Hadir, Bu. Nazila Mauliza, Hadir, Bu. Rahmat Sahdir, Hadir, Bu. Rasmika Nasifah, Hadir, Bu. Raisa Zukri, Lailifa Zahira, Rozatul Jannah, Sipa Rahmatila, Wilda Latifa, Juhairatul Wafa. Alhamdulillah. Ada yang terlewatkan? Tapi semuanya sudah Ibu absen dan ternyata semuanya hadir dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, hari ini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, yang mana video ini merupakan inspirasi. Temanya tentang kehidupan ikhlas. Mari kita sama-sama menyaksikan tayangan video ini.
Mana perasaannya? Ada nggak terpanggil? Adakah yang ingin melakukan seperti hal yang kita lihat tadi? Ada. Ya. Jadi kita di sini dalam menjalani kita harus ikhlas, ya. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu, kita jangan ragu dan jangan sanksi karena Allah itu Maha Tahu, Maha Kaya. Allah akan mengganti apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Oke? Dari hari ini ya masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Apa yang kita pelajari materi minggu lalu? Saya, Bu, tentang sejarah lokal, Bu. Ya. Apa pengertian sejarah lokal? Ya. Menurut Taufik Abdullah, sejarah lokal adalah kisah masa lalu daerah kelompok masyarakat yang berdiam di daerah geografis, umumnya desa atau kota kecil yang terbatas. Itu adalah yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Untuk materi ini kita membahas tentang permasalahannya, permasalahan yang terjadi sejak dahulu sampai sekarang masih menimbulkan permasalahan. Jadi materinya itu tentang permasalahan sosial budaya. Tujuan dalam pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab dari masalah sosial secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak yang terjadi akibat dari permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dalam mengatasi permasalahan yang terjadi secara benar. Rangka kegiatan pembelajarannya adalah diskusi dan presentasi. Aspek penilaian itu tekniknya dari yang pertama sikap. Instrumennya adalah dengan observasi. Kedua, pengetahuan. Instrumennya nanti dalam bentuk soal yang akan Ibu berikan sebelum mengakhiri pembelajaran nanti. Yang ketiga, itu penilaian keterampilan. Kurang diskusi dan presentasi yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Eksploitasi pembangunan berlebihan. Jumlah penduduk saat ini tidak sebanyak jumlah penduduk pada masa kolonialisme atau penjajahan. Banyak tenaga penduduk Indonesia yang dijadikan budak untuk perkebunan milik Belanda. Lahan-lahan perkebunan milik Belanda selanjutnya mulai dibuka pada abad ke-17. Seiring dengan momentum tersebut berdirilah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Belanda di Bumi Nusantara. Sejak saat itulah babak baru eksploitasi lahan perkebunan di Indonesia mulai. Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tidak diiringi dengan penambahan luas lahan. Jumlah penduduk yang meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Lahan permukiman untuk tinggal semakin banyak dicari, perkebunan-perkebunan untuk komoditas pangan turut ditingkatkan. Akibatnya terjadi peningkatan angka alih fungsi lahan dari tahun ke tahun, yang semula
semula hutan menjadi lahan untuk pertanian, perkebunan, industri, dan permukiman. Deforestasi atau perambahan hutan adalah fenomena yang masih terjadi hingga saat ini. Alih fungsi lahan yang semula peruntukannya merupakan daerah resapan air, berubah menjadi lahan perkebunan sawit yang meningkatkan besaran aliran permukaan atau runoff. Akibatnya banjir dan kekeringan terjadi silih berganti di seluruh penjuru negeri. Alih fungsi lahan juga terjadi di area pertanian. Lahan pertanian berupa sawah yang cenderung memiliki harga yang rendah selanjutnya banyak dibeli dan diburu untuk dijadikan lahan perumahan. B. Kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial adalah fenomena yang sudah ada sejak era kolonial hingga hari ini. Padahal kesenjangan dan kesadaran nasional merupakan salah satu pemicu munculnya proklamasi di Indonesia. Ketika mulai muncul para penjelajah yang mengunjungi berbagai penjuru negeri, masyarakat mulai berdagang. Individu yang gigih bekerja dapat menabung lebih banyak dan membuka lapangan usaha yang lebih besar. Sedangkan mereka yang tersisih tidak mampu mengikuti dan membaca tren perubahan kebutuhan masyarakat akan tertinggal. C. Kesetaraan gender. Kesetaraan gender di Indonesia telah diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Ratu Karnima, Kamala Hayati, Cut Nardin, Dewi Sartika, Kartini, dan masih banyak lagi tokoh perjuangan perempuan lainnya sejak sebelum Indonesia merdeka. Kesetaraan menurut KBBI adalah sederajat atau berada pada tingkat yang sama, kedudukan yang sama atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lain. B. Kenakalan remaja. Indonesia didirikan melalui perjuangan dan semangat dari para pemuda. Tidak sedikit yang gugur dalam perang. Setelah Indonesia merdeka dan mengalami reformasi, justru para pemudanya sibuk melakukan aksi kenakalan remaja. Nah, tadi kan kita sudah melihat, mengamati video yang Ibu tayangkan yang berkaitan dengan materi kita, permasalahan sosial budaya. Sekarang coba kalian menyusun suatu pertanyaan dari video yang kalian lihat tadi. Ya, tulis pertanyaannya, lalu tulis tanggapan kamu apa mengenai isi video tersebut. Mungkin ada yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Siapa yang sudah membuat pertanyaan tentang pengamatan video tadi? Silakan. Ya. Kawan kita menyusun pertanyaannya apa yang dimaksud dengan implementasi. Mungkin tadi malam di rumah ada yang sudah membaca materi tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan kawannya? Apa pengertian eksploitasi? Ya. Suatu tindakan pemaksaan dan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi. Ya. Eksploitasi itu adalah memanfaatkan sesuatu tapi untuk kepentingan pribadi. Ada yang memberikan tanggapan? Ya, silakan. Agar sumber daya alam itu tidak punah, berarti kita harus melakukan berbagai perbaikan untuk memulihkan lingkungan. Iya. Ya. Jadi supaya tidak terjadi eksploitasi secara terus-menerus, ya kita harus melakukan suatu tindakan perbaikan dari apa yang sudah kita ambil. Ya. Oke, sekarang Ibu mau membagi kelompok belajar. Ya. Di sini Ibu akan menyebutkan siapa-siapa yang masuk ke dalam kelompok. Ya, itu nanti Ibu akan membagikan kertasnya.
sekarang kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ya, ada kelompok Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada nama kelompoknya Cut Nyadin, ada nama kelompoknya Ki Hajar Dewantara, dan ada nama kelompoknya Raden Ajeng Kartini. Ya, Ibu mengambil nama-nama kelompok ini supaya kamu semakin ingat kembali siapa-siapa nama pejuang-pejuang yang sudah memerdekakan negara kita ini. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, ya, yang mana LKPD ini lembaran inilah yang akan kalian tuliskan nanti, ya, terhadap penyusunan hasil diskusi yang sebentar lagi kalian akan lakukan. Jadi di sini ada 4 kelompok. Jangan lupa nanti ditulis nama kelompoknya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, tulis sini. Nanti di sini kalian tulis laporan dari hasil analisis yang dilakukan. Dalam menganalisis nanti Ibu akan bagikan lagi artikelnya. Jadi di artikel itulah kalian membaca, menganalisis hal-hal apa yang harus kalian susun di dalam lembaran kerja kalian, namanya LKPD, ya. Sekarang Ibu bagikan. Oke, di depan kalian sudah ada artikel dari masing-masing permasalahan sosial. Ya. Jadi di sini kalian mendiskusikan terhadap artikel itu. Ingat, di dalam artikel itu ada beberapa pertanyaan. Tengok di bawahnya ada pertanyaan. Coba tengok kembali. Coba lihat di artikelnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang kalian diskusikan. Nanti kalian susun dan tuliskan di dalam LKPD-nya. Dalam diskusi kalian menganalisis penyebab, dampak, upaya yang diatasi. Sekarang sudah bisa untuk melakukan diskusi. Nomor 2 ya. Jadi pada kesulitan nanti ada di dalam buku ini ya, apa yang bisa dijadikan bahan untuk menemukan jawaban dari tugas diskusi. Ya. Hasil dari penyusunan laporan diskusinya apakah sudah ditulis di lembar LKPD semua? Sudah. Nanti kegiatan selanjutnya adalah presentasi. Jadi kita mulai aja nanti dari kelompok sebelah kanan saya untuk menampilkan presentasi terhadap permasalahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba analisis ada penyebab utama, ada siapa yang terdampak, ada persoalan dari pada artikel tersebut. Faktor biologi juga dijadikan sebagai titik tolak awal perubahan gender. Ada tampak adalah perempuan karena berfungsi perempuan mengalami perubahan pada segala bidang kehidupan. Perubahan terdapat pada dapatan pada menyebabkan persoalan gender tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengakibatkan terjadinya perubahan peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Apa yang dimaksud dengan gender? Yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara Oke, mari kita berikan
tepuk tangan buat peserta hasil. Ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk menampilkan hasil diskusinya kita ambil dari depan ini, ya, dari depan saya, dari kelompok tim Yakin. Silakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Imadin ingin mempresentasikan masalah Kenak. pada remaja zaman sekarang. Coba analisis apa penyebab sama dan siapa yang terlibat dari persoalan peningkatan remaja zaman sekarang pada artikel tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Cunyadin sudah menyampaikan isi diskusinya. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok dari Cunyadin. Oke, kita lanjut lagi ke kelompok berikutnya. Ya, masih di depan saya lagi, yaitu kelompok Ki Hajar Dewantara. Untuk kelompok Ki Hajar Dewantara maju ke depan untuk memberikan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara ingin mempresentasikan tentang eksploitasi sumber daya alam. Dampak dari isi dasar pada artikel tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Mari kita memberikan apusan kepada kelompok tersebut. Oke, sekarang tinggal kelompok terakhir yang akan menyampaikan presentasinya. Itu adalah dari kelompok Raden Ajeng Kartini. Untuk kelompok Raden Ajeng Kartini, persilakan ke depan untuk menyampaikan hasil laporan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RA Kartini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang kemiskinan dan ketimpangan. Ada yang ingin bertanya? Mengapa kemiskinan menjadi perhatian banyak orang di dunia? Karena kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendunia serta dapat menghambat kesejahteraan dan peradaban manusia. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah memberikan laporannya. Kelompok terakhir, mari kita beri tepuk tangan. Ini sudah kita selesaikan. Ya, ini Ibu mau melihat tingkat pemahaman kamu terhadap mengikuti pembelajaran tadi, mulai dari awal sampai tadi berakhirnya dengan diskusi. Di sini ada LKPD selanjutnya mengenai evaluasi. Tadi Ibu sudah sampaikan asesmen penilaian tadi. Kalau observasi tadi sudah, diskusi sudah, ini mengenai evaluasi pengetahuan kamu. Jadi di sini ada beberapa soal. Ini kalian jawab, jangan lupa nanti tulis nama di lembaran LKPD ini. Lalu ini dikumpul kembali untuk Ibu memberikan nilai sebagai nilai formatif kamu dalam pembelajaran hari ini. Oke, semua soal sudah ada kepada kalian masing-masing. Silakan dijawab. Boleh dibuat lingkaran, boleh dikasih silang.
Ya. Nah, Ibu kasih waktu cuman 10 menit untuk menjawab. Nanti Ibu kumpulkan, nanti bisa Ibu kasih nilai. Tugas evaluasi yang sudah selesai, silakan dikumpul. Yang bawah itu perwakilan dari kelompoknya masing-masing saja. Silakan dari kelompok mana yang sudah selesai, perwakilannya saja maju ke depan untuk menyerahkan lembaran jawaban evaluasinya. Kita sudah mau mengakhiri pembelajaran. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah masyarakat ada berbagai masalah sosial yang dapat ditemui. Masalah-masalah sosial dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor budaya. Beberapa masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial dan kemiskinan, ketidakadilan gender, dan kekotoran remaja. Ya, itulah kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kita ya, mengenai permasalahan sosial. Untuk kegiatan terakhir, ini ada refleksi. Ibu meminta kepada kalian untuk menuliskan refleksi itu ke dalam satu lembar kertas. Yang ini yang akan kalian tuliskan tentang proses hasil pembelajaran kita hari ini. Tidak ada materi yang belum dipahami, contohnya seperti apa? Misalnya kok saya belum paham di materi tentang eksploitasi. Nanti kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Oke, nah sekarang coba ditulis ya. Kita sudah melakukan kegiatan refleksi. Nah, di sini Ibu mau memberikan pesan moral itu anak Ibu. Ya, kalau kita ingin mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini, janganlah diambil keseluruhan, tapi dipilihlah dan dibudidayakan kembali agar tidak terjadi kepunahan terhadap sumber daya alam dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Di sini Ibu ada memberikan tugas ya, karena pembelajaran kita sudah berakhir, sudah mau habis ya. Di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membaca kembali di rumah materi dalam pertemuan selanjutnya itu tentang pemberdayaan masyarakat. Ya, itu adanya di halaman 225. Ini nanti dibuka di rumah, dibaca tentang materi pemberdayaan masyarakat yang kita pelajari nanti pertemuan berikutnya. Ya, berhubung waktu belajar kita sudah berakhir, marilah kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.